Johnny G Plate ditangkap, Surya Paloh ditagih janjinya bubarkan Nasdem. Johnny G Plate dinyatakan sebagai tersangka terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Johnny G Plate diperiksa terkait kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020 hingga 2022. Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung menetapkan tersangka terhadap Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai diperiksa pada Rabu 17 Mei 2023. Sebelumnya, penyidik memanggil 6 orang saksi yang salah satunya adalah Johnny G Plate. Setelah penyelidikan mendalam, peran Johnny G Plate dalam kasus tersebut lalu didapati bukti cukup untuk menjadikannya sebagai tersangka. Selanjutnya, penyidik jaksa melakukan penahanan terhadap Johnny G Plate selama 20 hari ke depan sejak ditetapkan sebagai tersangka di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Penetapan tersangka terhadap Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate ini membuka sejarah masa lalu, terutama terkait pernyataan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang tidak ingin mempertahankan Partai Nasdem jika kedapatan ada kadernya yang melakukan korupsi. Hal itu diungkapkan Surya Paloh pada saat pembekalan caleg pada Juni 2015. Surya Paloh sempat menyinggung tidak ingin mempertahankan partai itu jika ada yang terlibat dalam kasus korupsi. Netizen pun ramai-ramai menagih janji Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang akan membubarkan partainya jika ada kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Janji Surya Paloh ini bahkan sempat termuat di berbagai media saat itu. Saat ini, Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate yang juga menjabat Menkominfo berstatus tersangka dan resmi ditahan Kejaksaan Agung dalam kasus penyediaan infrastruktur BTS serta infrastruktur pendukungnya. Kasus yang sama juga pernah menyeret Sekjen Partai Nasdem sebelumnya yaitu Patrice Rio Capella. Saat itu, Rio Capella juga ditetapkan sebagai tersangka KPK terkait kasus korupsi dana bantuan sosial di Sumatera Utara. Saat itu, menjerat Gubernur Sumatera Utara Gatotpojo Nugroho. Lalu, apakah Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem menjawab soal janji akan membubarkan partainya jika ada salah satu kader yang korupsi? Melalui konferensi pers pada Rabu 17 Mei, Surya Paloh mengatakan agar tidak melihat keburukan Partai Nasdem saja, terlebih seusai ada kasus yang menjerat kadernya. Kemudian, Surya Paloh menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menjamin soal tingkah laku kadernya. Pasalnya, kasus serupa yang nantinya dapat terulang kembali. Alih-alih membubarkan partai, Paloh malah menyebut niat baik Nasdem tidak pernah dilirik oleh masyarakat. Dengan menggebu-gebu, Paloh mengaku tidak ada yang mengapresiasi partai yang memiliki komitmen sesungguhnya. Memang Surya Paloh tidak menjawab secara gamblang apakah akan membubarkan Nasdem atau tidak. Namun, jika dilihat dari pernyataan sikapnya, Paloh mengindikasi tidak akan membubarkan Partai Nasdem. Sementara itu, bakal calon presiden yang diusung Partai Nasdem Anies Baswedan langsung menemui Surya Paloh usai Johnny G Plate ditetapkan sebagai tersangka. Waketum Nasdem Ahmad Ali menganggap kedatangan Anies tersebut merupakan bentuk perhatian dan adab dikala partainya sedang berduka. Setibanya di Nasdem Tower, Anies langsung disambut oleh Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Parwoto. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak menyampaikan apapun dan ia langsung masuk ke dalam gedung itu. Dalam jumpa persnya, Anies mengatakan tidak ada sedikit pun yang berubah. Pencapresan dirinya dan Nasdem akan jalan terus. Ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, dan menghadirkan persatuan. Justru karena besarnya tantangan ini, kita semakin yakin bahwa keadilan harus ditegakkan di negeri ini, ucap Anies. Anies Baswedan mengaku bangga dengan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dalam menyikapi penetapan tersangka Johnny G Plate. Saya bangga dengan Bang Surya Paloh. Saya menyaksikan keprihatinan yang sama-sama kita rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang sangat luar biasa, lanjut Anies. Anies melihat Surya Paloh tetap konsisten bersikap meski cobaan tengah menerpanya. Lantas, apakah kasus ini akan mempengaruhi elektabilitas Partai Nasdem dan Anies Baswedan untuk Pilpres mendatang? Beberapa pengamat politik mengatakan kasus ini akan mempengaruhi elektabilitas Partai Nasdem dan Anies Baswedan serta koalisinya di masa mendatang.